Halo Sobat Sebat, selamat datang di channel Sobat Sebat Penenang Pikiran Kalian. Jika kalian suka dengan serial Games of Thrones, maka kalian pasti suka dengan salah satu serial paling booming di tahun 2024 ini. Dengan rating mencapai 9,2/10 menurut IMDb, Shogun menceritakan perang 5 bersaudara untuk memperebutkan tahta tertinggi dalam kasta Jepang. Gak cuma itu, Shogun juga menampilkan bagaimana Jepang menjadi negara kuat yang membuat mereka bisa melakukan penjajahan terhadap negara lain termasuk Indonesia. Sebelum video dimulai, siapkan amunisi sebat di tangan kanan, segelas kopi hitam di genggaman kalian, dan jika sudah, mari kita mulai intronya. Semua berawal pada tahun 1600. Ketika di mana pedagang Katolik Portugis berhasil mengeruk keuntungan besar setelah bertransaksi dengan pihak Jepang. Mereka menyembunyikan di mana lokasi itu berada karena tak ingin ada bangsa Eropa lain yang mengetahui di mana letak negara Jepang berada. Sementara di negeri Jepang, kaisar besar mereka telah tewas dan penerus terlalu muda untuk memimpin bangsa. Di sanalah terdapat 5 petinggi yang terjebak dalam perebutan kekuasaan. Tapi hanya satu yang akan berkuasa dan bisa memimpin negara dengan segala kekuatannya. Sobat Sebat, inilah Shogun. Cerita ini akan berfokus pada seorang pengembala bernama John Blackthorne. Seorang pedagang sekaligus satu-satunya navigator handal yang memiliki impian untuk mencari letak di mana negara Jepang berada. Kala itu cuaca sedang tak mendukung, tetapi ia tetap berpegang teguh pada buku milik bangsa Spanyol yang mengatakan jika mereka melewati Selat Magellan, maka mereka akan menemukan letak keberadaan negeri Jepang. Ia ingin menemukan lokasi tersebut dan kembali ke Belanda sebagai pahlawan karena telah menemukan lokasi strategis untuk berdagang. Namun sayang nih, rekan dari si John ini tak percaya akan kemampuannya karena bagi mereka itu adalah sebuah kemustahilan. Terlebih kini mereka hanya memiliki 1 kapal tersisa saja dan ia tak ingin mereka mati dengan sia-sia. Di tengah-tengah keputusasaannya, si John keluar dari dek kapal, merenung dan bermimpi apakah suatu saat ia bisa menemukan pulau Jepang itu. Di lain sisi terlihat seorang nelayan tengah hendak berdoa di sisi pantai. Dan saat ia menarik ke atas salibnya, ia terkejut mendengar suara dentuman yang keras dari dalam kabut yang menyeramkan. Hingga tiba-tiba muncul nih sebuah kapal induk besar yang terdampar di pesisir pantai Jepang. Sontak kehadiran kapal induk itu membuat kekaisaran daerah di sana segera menyerbu kapal tersebut. Ketika tak ada satupun awak kapal yang keluar, alhasil mereka memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam sana. Dengan penuh berhati-hati, mereka mencoba mencari tahu siapa pemilik kapal yang berani melabuhkan kapalnya di perairan mereka. Dan saat pemimpin pasukan perang itu masuk ke dalam, ia menemukan seorang pria yang telah lemas tak berdaya. Ia menduga pria itu mengalami kelaparan. Lalu tiba-tiba seorang pria bangkit dari tidurnya, berusaha untuk kabur dari sergapan para pasukan Jepang. Tapi ternyata ia gagal karena pasukan Jepang itu mulai terheran-heran dengan identitas mereka yang tampaknya tak seperti hendak menyerang. Sementara itu, salah satu kaisar tertinggi Jepang yang bernama Tuan Toranaga sedang menunggu kabar burung dari para petinggi lainnya. Berkat bantuan dari seekor burung yang ditangkap oleh anaknya, ia baru saja mendapat kabar bahwa dirinya diminta untuk menghadap kepada para petinggi. Dengan kuda dan sejumlah pasukannya, Tuan Toranaga pun segera berangkat menuju istana yang berada di Osaka. Setibanya ia dan pasukannya di sana, Toranaga diminta untuk mengasingkan diri terlebih dahulu oleh Tuan Ishido selaku pemilik kekuasaan istana Osaka. Dari kejauhan tampak terlihat para petinggi istana Osaka tak menyukai tampang dari si Toranaga ini. Lalu setelah berunding cukup lama, akhirnya mereka pun melakukan pertemuan untuk
meminta kepada Toranaga berdiri diam di tengah sendirian di hadapan para petinggi lainnya. Ishido lalu mengumumkan jika mereka khawatir terhadap gerak-gerik dari Toranaga yang hendak melawan para dewan. Terlihat dari bukti bertambahnya jumlah wilayah kekuasaan yang Toranaga miliki, juga Toranaga memiliki Nyonya Ochiba yang tak lain adalah ibu dari penerus kekuasaan yang mereka miliki, yaitu Tuan Taiko. Namun, Toranaga mempertegas jika ia menolak keinginan mereka karena sesuai mandat dari Taiko, yakni mereka harus membagi daerah kekuasaan secara adil. Dan sayangnya, 4 dewan lain telah menandatangani kesepakatan itu, sehingga muncul perselisihan dari pihak Toranaga yang merasa bahwa mereka telah difitnah. Dan karena tak ingin ada peperangan, Tuan Toranaga lebih memilih untuk mengalah, yang membuat anak buahnya merasa malu karena telah membuat kericuhan. Sehingga ia meminta izin untuk melakukan seppuku atau membunuh dirinya sendiri menggunakan sebilah pisau di hadapan orang lain. Beruntungnya Tuan Toranaga membela dirinya. Ia meminta maaf kepada Ishido sehingga Ishido memberikan waktu selama 1 minggu untuk Nyonya Ochiba keluar dari kerajaan Toranaga. Setelah pertemuan itu, Toranaga berbincang sedikit dengan penasehatnya yang bernama Hisomatsu. Di sana Hisomatsu menasehati Toranaga untuk berhati-hati karena ia merasa Ishido dan yang lainnya akan segera membunuhnya sesaat Nyonya Ochiba keluar dari kerajaan. Dengan tenang, Toranaga mencoba memikirkan strategi lain karena ia merasa jika dirinya berperang melawan 4 kerajaan maka ia akan kalah. Dan strategi pertama yang ia jalankan adalah memberitakan Hisomatsu untuk kembali ke kerajaan. Sementara dirinya akan bertahan di sini sembari mencari celah. Di daerah kerajaan lain, tampak pemimpin pasukan sedang meminta kepada para nelayan untuk tetap berada di rumah mereka. Karena pamannya yang bernama Yabushige hendak memeriksa desa tersebut. Di tempat lain, tampak John Blackthorn dan awak kapal lainnya ternyata telah disandra di sebuah gubuk. Meskipun di satu sisi mereka khawatir akan dibunuh, tapi di satu sisi lainnya John senang karena ia merasa ini adalah tanah Jepang yang telah bertahun-tahun disembunyikan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Mereka ingin mencoba untuk berbaur dan bekerja sama sehingga bisa membawa pundi-pundi uang ke negara mereka kembali. Setelah Tuan Yabushige datang, barulah para tawanan itu diminta untuk keluar dari tempat mereka. Namun karena terkendala bahasa, ada kesalahpahaman di antara mereka sehingga John selaku navigator mencoba untuk berbicara, mewakilkan para awaknya. Pergerakan John sempat dihentikan oleh rekan-rekannya yang khawatir ia akan dibunuh jika naik ke atas. Dan karena pasukan Jepang pun sudah muak dengan sikap mereka, 2 anggota memutuskan untuk turun dengan niat ingin membawa salah satu mereka naik ke atas. Lalu pada saat mereka turun, awak kapal dengan cepat menangkap mereka dan menjadikan mereka sebagai tawanan agar si John ini bisa berdiskusi dengan mereka. Karena dianggap sebagai lawan tak seimbang, alhasil mereka hanya diguyur dengan darah babi dan John pun segera dinaikkan ke atas sendirian. Setelah John berhasil bertemu dengan pemimpin pasukan, ia mencoba untuk bernegosiasi dengan mengaku sebagai pemilik kapal dagang Belanda yang telah terdampar selama 2 bulan. Ia hanya ingin kapal dan para awaknya dikembalikan dengan selamat. Karena pemimpin pasukan tak mengerti dengan bahasa yang si John ini ucapkan, ia dengan segera menyuruh salah satu nelayan untuk memintanya bersikap sopan. Beruntung, nelayan itu bisa berbahasa Portugis, sehingga dirinya menasihati John untuk menjaga sikapnya di negara Jepang. Namun tampak John bersikeras untuk bernegosiasi yang membuat dirinya dikencingi oleh pemimpin pasukan dan kembali diarak ke hadapan Tuan Yabushige. Di tengah arak-arakan itu, para warga desa sempat bertanya, apakah si John ini menganut agama Kristen? Iring-iringan pasukan tak menjawab, hingga salah satu warga desa mencoba untuk memberi tanda yang sering orang Kristen lakukan. Tapi yang warga desa itu lakukan justru membuatnya harus kehilangan kepalanya setelah salah satu anggota pasukan menebas kepalanya dari belakang. Set! Kemudian perjalanan dimulai hingga pada saatnya John bertemu dengan Yabushige, penguasa daerah Izu.
Saat itu salah satu pastor asal Portugis diminta untuk menerjemahkan bahasa John agar mereka tahu siapa dirinya. John memang terus mengaku bahwa dirinya adalah seorang pedagang asal Belanda yang hanya ingin kebebasan untuk kembali ke negaranya. Tapi pastor itu salah mengartikan dengan menerjemahkan perkataan John kepada Yabusige sebagai sosok bajak laut yang jahat. Ia mencoba untuk merusak sistem kerja Portugis yang damai dengan Jepang, sehingga pastor meminta kepada Yabusige untuk memberi hukuman mati padanya sekarang juga. Nah, tapi si John ini tahu pastor itu hendak mengadu dombakan dirinya, sehingga John mengambil tanda salibnya lalu menghancurkannya tepat di hadapan pastor itu. Yabusige yang tak ingin memutus hukuman sepihak hanya menyuruh kepada pastor itu untuk mencari awak kapal lain agar bisa dihukum mati. Sedangkan si John diminta untuk dibawa ke kerajaan agar bisa dimandikan. Kemudian momen berlanjut kepada Toranaga yang terlihat sedang bermain bersama pewaris kerajaan yang bernama Yaechio. Di sana Toranaga dinilai terlalu tua karena tak bisa bermain seperti yang dia inginkan. Toranaga membela dirinya dengan beralasan jika semasa dirinya kecil, ia tak pernah bermain seperti ini karena ia diperdagangkan kepada musuh. Tak lama kemudian, pembantu dari Yaechio memanggilnya agar ia bisa segera bersiap untuk bersekolah menulis, yang menurut Toranaga adalah hal yang sangat penting bagi calon pemimpin kerajaan di masa depan. Setelah Yaechio diurus oleh pengurus lain, Toranaga berbincang dengan wanita itu mengenai masa depan kerajaannya, di mana ia berandai-andai mengapa bisa si Ishido jahat ini meyakinkan para dewan lain untuk meminta Nyonya Ochiba kembali ke kerajaan Osaka. Toranaga hanya berpikir bahwa mungkin saja Ishido menjanjikan wilayah kepada mereka. Sementara itu, keinginan sang pastor Portugis itu akhirnya dikabulkan ketika salah satu awak kapal dari tim si John ini beneran diambil dari tempat mereka. Lalu ia dimasukkan ke dalam kuali yang telah diisi oleh air panas. Suara rintihan itu tentu membuat teman-temannya takut karena mereka berpikir mereka akan bernasib sama seperti temannya yang telah tewas terendam air panas. Proses kematian itu tampaknya sangat dinikmati oleh Yabusige yang terlihat sedang mendengarkan suara rintihan serta panasnya air bergejolak. Tapi momen itu tak berlangsung lama karena wanita penghibur telah disediakan oleh anak buahnya. Wanita cantik, berbaju merah, bersanggul, mengaku siap untuk melayani tuannya dan sangat senang apabila Yabusige bisa terpuaskan olehnya. Ketika seharusnya anak buah dari Yabusige ini keluar dari tempat tersebut, ia justru terdiam yang membuat wanita penghibur itu secara tiba-tiba mendekatinya, menuntun tangannya agar membukakan bajunya secara perlahan. Dan tampak adegan itu sangat disukai oleh Yabusige yang langsung menghentikan tulisan tangannya untuk menonton adegan di mana wanita penghibur mencoba untuk memberi kenikmatan duniawi kepada anak buahnya sendiri. Pada pagi harinya, John yang telah dimandikan dan dicukurkan terbangun dalam keadaan telanjang. Di hadapannya sudah tersedia minum serta makanan yang langsung ia santap. Namun, ia tampak kebingungan di mana ia berada dan mengapa ia bisa berada di sana. Tak lama kemudian muncullah dua orang wanita yang sudah siap untuk memberinya pakaian agar ia bisa keluar dan bertemu dengan Tuan Yabusige. Ketika Yabusige serta pemimpin pasukan sedang berbicara tentang kekuasaan Toranaga, tiba-tiba saja anak buahnya datang, memberitahu bahwa baru saja ada kapal yang datang dari perairan. Sontak, mereka pun segera pergi ke pesisir laut untuk mencari tahu siapa yang menaiki kapal tersebut. Nah, ternyata tanpa diduga nih, itu adalah utusan dari Tuan Toranaga. Yabusige dan semua jajaran langsung memberi hormat kepada Hisomatsu. Yang tampaknya Hisomatsu sebenarnya hanya ingin meminta kepada Yabusige untuk pergi ke Edo sesuai dengan permintaan dari Tuan Toranaga. Tetapi Yabusige ini malah memberitahu Pak Tua Bangka itu jika ia sedang sibuk mengurusi kapal yang tiba-tiba datang tanpa arah. Dan dengan cepat Hisomatsu segera mengambil alih kapal tersebut beserta isinya yang merupakan 500 senjata, 20 meriam, serta beberapa kotak berisi perak sesuai keinginan dari Tuan Toranaga. Ketika tim Hisomatsu sedang mengambil barang-barang tersebut,
ternyata si John ini berencana untuk dipindahkan ke Osaka. Beruntungnya, secara tak terduga muncul seorang pria bangsa Eropa bernama Rodriguez yang mengaku siap untuk mengurus si John ini. Terlebih, Rodriguez bisa berbahasa Portugis sehingga orang-orang Jepang langsung mempercayakan si John kepadanya. John tentu kebingungan. Ia mencoba untuk bernegosiasi dengan Rodriguez apa yang akan terjadi kepada para awak kapalnya nanti. Rodriguez hanya menjawab jika para awak kapal akan dibebaskan jika mereka bisa menjaga sikapnya. Setelah itu, si John dibawa oleh Rodriguez yang merupakan pelaut asal Spanyol ke dalam kapal. Si John dengan kemampuan navigator tajamnya memberitahu jika sebelum matahari terbenam akan ada badai yang segera menimpa kapal mereka. Tampaknya si Rodriguez ini sempat tak percaya dengan omongan si John. Hingga tak lama kemudian, prediksi dari seorang John benar datangnya. Muncul badai besar, ombak ganas yang membuat seluruh awak kapal tergonjang-ganjing. Unlawful Portuguese galleons piloted by Spanish dogs. Semua tampak panik, terkecuali John yang meminta Rodriguez untuk mencoba masuk ke dalam ombak. Karena Rodriguez tak handal dalam berenang, hasil ia pun rela memutuskan tali yang mengikat tangan si John agar ialah yang bisa menangani masalah ini. Dengan cepat, John langsung masuk ke dalam dek kapal, meminta kepada semua para awak kapal Jepang itu untuk tetap mendayung. Hingga nasib sial menimpa mereka semua. Ketika John kembali ke atas, dirinya melihat Rodriguez yang telah terbawa ombak menghilang di dalam sana. Beruntungnya berkat bantuan dari si John navigator handal ini, kapal berhasil mendarat dengan selamat. Ia langsung sigap mencari keberadaan dari Rodriguez meskipun saat itu dirinya sempat mendapat tentangan dari Tuan Hiromatsu. Namun Yabushige membelanya dengan beralasan ialah yang akan menemaninya mencari Rodriguez. Ketika John hendak turun melalui tebing saat ia melihat jasad dari Rodriguez, tiba-tiba Yabushige menahannya dengan alasan karena ia tak ingin John membahayakan diri. Sehingga John langsung menantang Yabushige untuk turun menyelamatkan Rodriguez di hadapan anak buahnya. Dan benar saja Yabushige pun menerima tantangan dari si John ini. Dengan penuh kehati-hatian, Yabushige pun turun hingga maut mencoba untuk mengambil nyawanya. Saat Yabushige terjatuh dari tebing yang cukup tinggi. Setelah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, ia mencoba menarik ulur tangan dari Rodriguez. Tetapi lagi dan lagi ombak menghantam tubuhnya yang membuat Yabushige sempat putus asa. Ia hendak melakukan seppuku, menusukkan katana ke arah tubuhnya. Hingga tiba-tiba anak buah dari Yabushige dengan cepat datang menolongnya kembali naik ke atas. Barulah setelah kejadian itu, si John secara resmi rela mengabdi kepada Yabushige. Pada malam hari, percakapan antara Toranaga dan pengasuh resmi pewaris kerajaan terjadi. Di mana saat itu Toranaga membahas tentang perasaan cemas dirinya yang merasa akan segera dilengsarkan oleh Ishido dan kawan-kawan. Sehingga Toranaga yang mengetahui pengawas itu bisa berbahasa Portugis meminta kepadanya untuk menjadi penerjemah kepada seorang barbarian asing yang telah ditangkap oleh Yabushige. Keesokan harinya, setelah Rodriguez siuman, si John menjenguknya untuk bercerita tentang momen ketika Yabushige mencoba untuk membunuh dirinya sendiri setelah merasa takkan selamat dalam insiden mengerikan itu. Ia terheran, namun Rodriguez memberitahunya bahwa orang Jepang memiliki budaya malu, di mana mereka akan bunuh diri daripada terbunuh di medan perang. Tak lama kemudian, Rodriguez tiba-tiba menunjukkan beberapa buku yang ia temukan di kapal milik si John, yang nantinya ia berencana untuk memberikan buku itu kepada orang Portugis. Tentu, si John ini marah dan mencoba untuk memukulnya. Namun Rodriguez memiliki pistol. Karena si John ini khawatir sebenarnya, ketika buku itu akan kembali ke tangan orang Portugis, maka hukuman mati akan berada di depan matanya. Si John bersikeras berjanji tidak akan mati di negeri ini. Dan Rodriguez dengan kemurahan hatinya menyuruh kepada si John untuk melihat seisi kota Osaka sebagai perbandingan apakah negara mereka layak untuk disebut sebagai pusat peradaban. Dan ketika si John melihat seisi kota Osaka di atas kapal, ia terkejut melihat betapa majunya kota tersebut.
Rodriguez juga mengatakan bahwa mungkin saja ini adalah takdir John untuk pergi ke Jepang dan menjadi orang pertama dari Eropa di sejarah yang bisa menaklukkannya. Di akhir momen, si John menunduk kepada Yang Maha Agung, Tuan Toranaga di istana Osaka. Kejadian tempo hari lalu membuat cerita berputar pada latar belakang 1 tahun yang lalu di Osaka. Tepat saat Taiko sedang menghadapi mautnya. Saat itu semua kepala negara dan jajarannya berkumpul untuk mendengar wejangan terakhir dari Taiko sebelum ia tewas. Taiko berbicara dengan istrinya, juga dengan Yaechio yang masih sangat belia untuk memimpin negara ini. Setelah Taiko merasa lelah, ia menyuruh kepada semua pasukannya untuk meninggalkan dia sendirian. Dan saat Toranaga hendak pergi, ia dihampiri oleh pastor yang ingin memastikan bahwa Taiko harus melalui proses sakrame agar tubuhnya bisa abadi di kerajaan surga. Namun, hal itu mendapat tentangan dari pihak wanita yang merasa jika proses itu hanyalah khayalan dari sang pastor saja. Hingga tiba-tiba, Taiko meminta kepada Toranaga untuk tetap tinggal terlebih dahulu berdua bersamanya. Di sana mereka berbincang tentang momen nostalgia mereka saat sering meminum sake bersama dan membuang air kencing bersama-sama. Taiko juga berandai-andai jika mereka dahulu bisa saja menaklukkan Korea, maka ia takkan segan untuk memberikan gelar shogun kepadanya, terutama anak perempuannya yakni Ochiba. Dengan segala kerendahan hati Toranaga, ia mengaku tak pantas untuk mendapatkan wanita cantik seperti Ochiba. Kemudian Taiko berbicara bahwa ia ingin Toranaga memimpin negara ini hingga Yaechio dirasa pantas untuk menggantikannya. Tapi lagi dan lagi Toranaga menolak. Ia tahu jika dirinya memerintah negara ini sendirian, maka akan ada banyak musuh yang mencoba untuk membunuhnya, lalu menculik Yaechio dan mengkudeta kekuasaan Taiko. Karena Taiko sangat senang dengan pola pikir dari Toranaga, alhasil ia memberinya surat yang berisi pembentukan Dewan Regen. Di dalamnya terdapat nama dari Ishido, Kiyama, Ohno, Sugiyama, dan Toranaga. Ia hendak membagi mereka beberapa wilayah kekuasaan miliknya hingga Yaechio berusia 16 tahun. Toranaga menerima wejangan itu hingga akhir hayatnya. Wejangan itu masih tetap dilestarikan sebelum Ishido mencoba untuk mengkudeta Toranaga melalui berbagai trik liciknya. Kembali ke masa kini, di mana untuk pertama kalinya seorang barbarian yakni si John dipertemukan dengan Tuan Maha Agung Toranaga. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat respon dari para pastor Portugis mengenai keberadaan si John, di mana Rodriguez memberi mereka kabar serta buku yang ia temukan di kapal milik John. Ia beralasan si John adalah pemberontak yang kotor, takut dengan Tuhan dan tak gentar untuk melakukan perlawanan. Tentu hal yang membuat para pastor khawatir jika keberadaan si John akan menghancurkan kekuasaan bangsa Eropa di Jepang. Karena kebetulan Pastor Suji hari ini akan menjadi penerjemah antara si John dengan Toranaga, ia diperintahkan oleh kepala pastor untuk memastikan jika si John takkan menjadi masalah bagi mereka. Dengan cepat Suji berangkat ke istana, bertemu dengan Yaechio sebelum berhadapan dengan Toranaga. Di sana Suji dengan sopan memperkenalkan dirinya di hadapan Toranaga, namun tidak dengan si John yang seakan-akan tak percaya dengan terjemahan dari Suji. Ia merasa Suji akan mencoba untuk menipu Toranaga dengan membual tentang apa yang ia katakan padanya. Meskipun saat itu Suji memang benar menerjemahkan apa yang si John ucapkan, perbincangan antara si John dengan Toranaga terlihat cukup sengit. Toranaga bertanya, mengapa negara Suji dan si John bisa bermusuhan? John menjawab, karena negaranya, yakni Inggris yang berada di 1609 km dari Jepang, tak ingin menjadi negara Katolik. Lalu Toranaga bertanya, apakah menjadi seorang Protestan membuatnya menjadi seorang bajak laut pula? Si John menyangkal pernyataan itu. Ia mengaku dirinya hanyalah seorang pedagang. Meskipun memiliki meriam, itu adalah hadiah dari tuannya dari Belanda untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada musuh yang mencoba untuk menghentikan mereka. Dan justru ucapan dari si John ini membuat sang Toranaga tertantang.
di mana ia mengaku bisa saja menjadi musuh si Jon dan melenyapkannya dalam sekejap. Si Jon mengalah di sesi ini karena ia memang menyadari akan kalah apabila berhadapan dengan Toranaga. Tak lama kemudian, semua orang tiba-tiba menunduk dan tampaknya yang datang di pertemuan itu adalah Ishido. Ia mengaku hanya ingin memperingati Toranaga untuk tak terlalu banyak bergerak sebelum waktu pelengserannya dimulai. Tak lupa, ia juga mengajak si Jon dengan sebutan anjing yang jelek. Karena Toranaga tak ingin membuat Ishido curiga terhadapnya, ia memutuskan untuk memenjarakan si Jon untuk sementara waktu. Sebenarnya si Jon menolak untuk bisa dipenjarakan karena ia merasa dirinya adalah seorang tamu, bukan seorang tawanan. Tapi apa daya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Pada malam harinya, Nyonya Mariko, satu-satunya anggota kerajaan yang bisa berbahasa Portugis, kembali dipanggil oleh Toranaga. Tampaknya ia ingin mengadakan pertemuan tentang pembahasan tadi pagi. Mariko mengaku apa yang diterjemahkan oleh Suji dapat dipercaya karena ia menerjemahkan perkataan si Jon dengan baik. Tapi sebaliknya, Mariko justru meminta kepada Toranaga untuk mewaspadai si Jon karena ia memiliki insting pria itu adalah seorang penjahat. Percakapan antara Hisomatsu, Mariko dan Toranaga tak lain adalah mencegah Toranaga untuk lebih lama dilengserkan. Mata-matanya memberitahu jika keberadaan si Jon ini bisa membuat mereka sedikit menang. Karena ternyata si Jon membuat para penganut Kristen ketar-ketir. Mariko paham dengan ucapan itu karena Toranaga tak akan dilengserkan apabila semua dewan tak mengesahkan undang-undangnya. Sehingga mereka harus bisa memanfaatkan keberadaan dari si Jon untuk memecah belah kubu antara Ishido dengan penguasa Kristen. Di dalam penjara, ketika si Jon merasa hidupnya akan berakhir di sini, tiba-tiba datanglah seorang pria parubaya menolongnya. Ia menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan karena bisa menyelamatkan si Jon dari maut yang hendak menimpanya. Ia memberitahu si Jon jika Toranaga adalah tahanan istana. Dirinya diisolasi oleh para saingannya di Dewan Regen. Terdapat Sugiyama, keturunan samurai terkaya di Jepang, Ohno, pejuang yang ditakuti karena ia memiliki kusta sehingga membuatnya menjadi sosok yang religius, dan yang terakhir adalah Kiyama, penganut Kristen yang hanya mengikuti keserakahannya. Semua orang penting itu diatur oleh Ishido yang dalam waktu dekat akan menetapkan kematian dari Toranaga. Pada pagi harinya, Ishido bertemu dengan para dewan regen yang lain. Ia memberi kabar jika keturunan Edo telah lahir pagi ini dan ibu penerusnya telah keluar dari istana Osaka, yang mengartikan mereka harus segera mengesahkan pelengseran Toranaga. Namun, keinginan Ishido sedikit ditentang oleh para dewan regen. Ketika Sugiyama memberitahu tentang keberadaan si Jon, barbarian yang bisa membuat seluruh Jepang ketar-ketir. Meskipun Ishido pernah bertemu dengannya, ia terkejut saat si Jon ternyata adalah seorang pembunuh orang Kristen handal di beberapa negara. Bahkan Ohno setuju untuk memberi hukuman mati terlebih dahulu kepada si Jon ini sebelum mereka bisa memulai pemungutan suara untuk melengserkan Toranaga. Kembali ke dalam negara Geis, kakek tua itu menceritakan sedikit silsilah keluarga Toranaga, di mana leluhurnya merupakan orang yang paling dihormati di Jepang karena ia memiliki gelar shogun. Maka tak heran orang-orang tak pernah ada yang tahu apa yang ia pilih dan apa yang ia rencanakan. Kakek tua itu mengaku datang ke Jepang pada tahun 1572, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang Portugis adalah orang yang licik. Mereka mencoba untuk mempropagandakan orang-orang Jepang dengan perdagangan untungnya. Padahal mereka hendak menguasai negara tersebut. Mereka memiliki pangkalan dagang di Makau karena mereka tahu orang-orang Tiongkok sangat membenci Jepang. Si Jon yang mengetahui fakta ini merasa apa yang kakek tua itu katakan adalah upaya dirinya bisa lolos dari hukuman mati ini. Ia melihat ada peluang untuk dirinya menghancurkan kekuasaan orang-orang Portugis. Lalu Shin beralih kepada Yabushige yang sedang memandangi kerajaan Osaka dari kejauhan. Tak lama kemudian datanglah Ishido yang ternyata ingin bertanya lebih lanjut tentang barbarian yang ia temukan di pesisir pantai. Yabushige mengaku jika pria itu adalah seorang pria biasa, tapi dirinya memiliki kekuatan untuk membuat satu Jepang ketar-ketir. Yabushige juga memberinya ide untuk membawa si Jon ke dalam misi kali ini.
Karena dengan begitu, setelah Toranaga dilengserkan, Ishido tak perlu pusing untuk menyingkirkan Kiyama, Ohno, dan Sugiyama. Namun, Ishido menyebut jika ia dengan terpaksa harus menyetujui hukuman mati terhadap si Jon demi memuluskan rencananya untuk melengserkan Toranaga. Ketika Ishido menyebutkan hukuman mati, tiba-tiba saja di dalam penjara, si Jon ditarik dengan paksa. Ia dibawa keluar dan matanya ditutup dengan sebuah kain putih. Kemudian si Jon diarak ke dalam hutan oleh para Algojo untuk dihukum mati. Tetapi di luar Fikri, tiba-tiba saja seorang pria tua menghalangi laju para Algojo itu, yang ternyata trik tersebut adalah cara untuk membunuh mereka semua. Ketika para bandit tiba-tiba datang dan membunuh para Algojo dengan cepat, terkecuali si Jon ini. Setelah para Algojo tewas, tampaknya dalang dibalik pembantaian itu adalah ide dari Yabushige. Namun, Yabushige melakukan hal itu bukan untuk Ishido, melainkan untuk Toranaga. Yes, dugaan kalian benar sobat sebat. Toranaga mencoba untuk menyelamatkan si Jon dari hukuman mati Ishido. Dengan imbalan, ia ingin mengetahui informasi yang si Jon miliki untuknya. Tak lupa, Toranaga juga bahkan membawa Mariko untuk menerjemahkan bahasa dari si Jon kepada Toranaga. Dan pertanyaan pertama yang dilayangkan kepada si Jon ini adalah bagaimana adat serta bentuk dari negara Inggris miliknya. Si Jon tak menjelaskan secara detail. Ia hanya mengaku jika ratunya adalah seorang wanita yang bijak dan pasti akan mempertimbangkan hubungan persahabatan antara Inggris dengan Jepang. Kemudian, Toranaga memberi pertanyaan kepada si Jon, yaitu berupa sebatang bambu dan memintanya untuk menggambarkan peta dunia yang ia ketahui. Dengan ilmu yang si Jon miliki, ia hanya menggambarkan bagaimana jarak antara Jepang dan Inggris serta bagaimana ia bisa tiba di negeri Jepang. Si Jon mengaku ia lewat Selat Magellan dengan alasan takut melewati Makau di mana di sana terdapat pangkalan Portugis. Secara belak-belakan, si Jon terus mengungkap kasus antara Portugis dengan penguasa Kristen. Rupanya Portugis secara sengaja mempekerjakan tentara bayaran Jepang yang bernama Ronin guna bisa menyelundupkan senjata pada saat pemberontakan terhadap kekuasaan Taiko. Tak hanya itu, ia juga memberitahu bahwa 70 tahun yang lalu Portugis memiliki perjanjian dengan Spanyol untuk membagi tanah yang belum ditemukan. Dan salah satu negara itu adalah Jepang, yang berarti keberadaan Portugis di tanah mereka adalah sebuah bencana. Karena lambat laun, sistem pemerintahan Jepang akan diisi oleh para petinggi Kristen milik Portugis. Atas informasi yang si Jon berikan dan sumpahnya atas kebenaran informasi tersebut, Toranaga memberinya tempat untuk beristirahat di istana Osaka malam ini. Setelah pertemuan itu, Mariko mengantar si Jon ke tempat di mana ia akan beristirahat. Selama perjalanan, si Jon terus memberi ucapan terima kasih karena Mariko telah menerjemahkan bahasanya dengan baik. Mariko hanya memperingati Jon agar berbicara jika dia diminta. Juga Jon harus menyebut namanya dengan ucapan Mariko-sama. Apa yang si Jon lakukan benar membuat para petinggi Kristen Portugis ketar-ketir. Terlebih setelah Toranaga menggagalkan keberangkatan kapal induk hitam milik Jepang yang membawa barang dagangan untuk pihak Portugis. Di malam harinya, ketika Toranaga dan si Jon sedang beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara keributan dari seorang wanita yang secara mendadak membunuh para pelayan di desa. Orang-orang tentu panik dan berusaha dengan cepat untuk mencari keberadaan dari Toranaga. Namun, Toranaga bukanlah pria biasa karena ia cerdik dan pintar membaca situasi. Ketika pembunuh itu hendak menusuknya, ternyata Toranaga telah mengetahui taktik tersebut. Ia langsung menyayat leher wanita tersebut hingga tiba-tiba si Jon datang berusaha untuk membantunya. Tanpa perlawanan yang berarti, wanita itu pun tewas di tangan Toranaga. Hingga saat semua pengawal berkumpul, Toranaga mengaku ini sebenarnya bukanlah ulah dari Ishido. Karena menurut instingnya, wanita itu bukanlah berniat untuk membunuhnya, melainkan membunuh si Jon Blackthorn. Oke guys, itulah part pertama dari serial Shogun. Bagaimana? Cukupkah amunisi sebat dan kopui kalian sesuai dengan durasi video ini? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa terhibur dan bermanfaat.
Nantikan video kami selanjutnya. Yang terpenting, siapkan amunisi sebat kalian karena kami, sobat sebat, akan menemani pikiran tenang kalian.